Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana Menteng dengan NIM 432171200157. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Aliantono, dosen auditing saya itu, yaitu tentang UAS. Nah, yang pertama yaitu struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal ini adalah suatu hal yang sangat berperan penting. Jadi dalam auditing, struktur pengendalian internal entitas suatu usaha mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tersebut tertentu suatu entitas akan tercapainya. Kerangka sistem pengendalian internal ini diterapkan dalam semua proses dan keputusan dalam operasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penerapan kode etik, pembagian tugas, wewenang, prosedur yang di dalamnya terdapat pengendalian resiko, mitigasi resiko, terus penetapan limit, selanjutnya persetujuan, dan selanjutnya pelaporan yang memadai. Kerangka sistem pengendalian internal yang dianut Bank Mandiri ini adalah konsep three lines of defense yang merupakan implementasi terkini dari strategi pengendalian sesuai dengan sistem monitoring COSO internal control framework, yaitu konsep ini merupakan peran kolaboratif ongoing yang monitoring dan terpisah. Monitoring dengan melibatkan unit bisnis sebagai pengelolaan aspek pengendalian internal di unit kerja dan menunjuk unit yang bertindak sebagai quality assessment, unit kepatuhan inspeksi, menjamin manajemen risiko, dan audit internal berperan rangkaian pertahanan kendali. Tahapan audit sejak penilaian risiko, respon atas risiko, sampai dengan tahapan pelaporan, yaitu penilaian risiko. Metodologi penilaian risiko ini adalah langkah pertama perusahaan dalam mengerjakan manajemen risiko. Perusahaan perlu menentukan aturan, jadi tentang bagaimana ia akan melakukan manajemen risiko tersebut. Yang kedua, pelaksanaan penilaian risiko. Jadi setelah perusahaan menetapkan aturan, perusahaan dapat mulai mencari tahu potensi masalah yang bisa terjadi. Jadi buat daftar semua aset perusahaan, identifikasi ancaman dan kerentanan yang berkaitan dengan aset tersebut. Nilai dampak dan kemungkinan untuk setiap kombinasi dari aset, ancaman atau kerentanan, dan akhirnya hitung tingkat risiko. Yang ketiga, pelaksanaan penanganan risiko. Ada 4 pilihan yang dapat dipilih untuk penanganan risiko yang tidak dapat diterima, yaitu terapkan kontrol keamanan dari lampiran A ISO 27001. Yang kedua, transfer risiko ke pihak lain, misalnya kepada perusahaan asuransi dengan pembeli polis asuransinya. Yang ketiga, hindari risiko dengan menghentikan kegiatan yang terlalu berisiko atau dengan melakukan hal itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Yang keempat, risiko, menerima risiko jika misalnya biaya untuk mengurai risiko lebih tinggi dibandingkan kerusakan yang ditimbulkannya. Terus, respon atas risiko. Dalam tahap ini, auditor menilai risiko bawaan dari risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi atau untuk setiap jenis transaksi saldo akun dan pengungkapannya. Yang kedua, mengembangkan prosedur aktif responsif, yakni prosedur audit yang menanggapi risiko yang dinilainya. Tanggapan auditor terhadap risiko yang dinilai untuk risiko salah saji material didokumentasikan dalam suatu rencana audit yang pertama berisi tanggapan menyeluruh atas risiko yang
identifikasi pada tingkat laporan keuangan, yang kedua menangani area laporan keuangan yang material, dan yang ketiga bersifat luasnya dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat asersinya. Yang ketiga materialitas untuk entitas yang diaudit ini yaitu ada 3 macam, yaitu overall materiality, performance materiality, lalu assertion materiality. Untuk overall materiality-nya yaitu overall materiality sama dengan total aset dikali minimum. Jadi yang kedua performance materiality yaitu total OM dikali 70% dibagi 80%. Terus yang ketiga assertion materiality 3% dikali overall materialnya yang didapat. Yang keempat yaitu cara melakukan penilaian resiko. Apa saja yang dilakukan, yaitu yang pertama identifikasi resiko merupakan proses menemukan, mengenali dan menggambarkan resiko. Daftar risiko secara komprehensif disusun berdasarkan peristiwa yang mungkin menciptakan, meningkatkan, mencegah, menurunkan, memperlambat, atau menunda pencapaian tujuan. Yang kedua, memperkirakan risiko. Merupakan proses untuk memahami sifat risiko dan untuk menentukan tingkat risiko. Yang ketiga, risk evaluation, yaitu tujuan dari evaluasi ini adalah untuk membantu keputusan berdasarkan hasil analisis resiko mana yang memerlukan perbaikan dan prioritas untuk dilakukan lebih awal. Yang kelima yaitu prosedur pengujian pengendalian. Tes kontrak adalah tes yang dilakukan untuk menentukan kualitas internal kontrol suatu perusahaan. Tes kontrol ini bisa juga dilakukan bersamaan dengan substantive test of transaction, bersama dengan hasil dari test of control menentukan apakah detail of balance perlu diperbanyak atau tidak. Di dalam test of control, auditor dapat melihat apakah inherent risk dapat turun atau malah tidak. Contoh, tes atas transaksi penjualan, penerimaan uang, dan lain sebagainya. Terus prosedur pengujian analitis, yaitu prosedur analitis mencakup perbandingan dari jumlah yang dicatat dengan jumlah yang diharapkan yang disusun oleh auditor. Biasanya juga proses analitis mencakup perhitungan rasio-rasio auditor untuk membandingkan dengan resiko tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Yang ketujuh, prosedur pengujian atas transaksi saldo. Auditor melakukan pengajuan pertanyaan kepada para karyawan atau staf ahli yang bersangkutan sesuai dengan pekerjaan yang diemban untuk mengetahui beberapa hal kesalahan yang ada. Yang kedua, auditor melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap kinerja karyawannya dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga, menginspeksi seluruh dokumen dan catatan perusahaan selama beberapa periode yang perlu diaudit. Yang keempat, melakukan pengecekan kembali semua perhitungan transaksi dan saldo-saldo perusahaan yang bersangkutan untuk mengetahui benar tidaknya pembukuan akun saldo perusahaan tersebut. Prosedur pengujian asersi kelengkapan, yaitu berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan ke dalam laporan keuangannya tersebut. Demikian pula manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitasnya. Yang selanjutnya 9, prosedur pengujian atas asersi keberadaan. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas pada
ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Jadi sebagai contohnya, manajemen membuat asersi bahwa sediaan produk jadi tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Begitu pula manajemen membuat asersi bahwa penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain, misalnya piutang dan pelanggan. Lalu prosedur pengujian asersi penilaian yaitu berhubungan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga pemuraiannya dan pemuraian semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Misalnya prosedur pengujian asersi penyajian dan pengungkapan. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Jadi misalnya manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklarifikasi sebagai utang jangka panjang di neraca atau tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Demikian pula manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi, klarifikasi dan diungkap semestinya. Yang ke-12 yaitu prosedur pengujian isu kelangsungan usaha. Yaitu standar audit SA ini, standar audit mengatur langsung jawaban auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Asumsi kelangsungan usaha berdasarkan asumsi kelangsungan usaha suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasikan entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Prosedur pengujian atas estimasi di akuntansi, yaitu pengujian rincian atas estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi merupakan perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun atas tidak adanya pengurangan yang tepat. Contoh estimasi akuntansi adalah penyusutan, penyisian piutang tak tertagih, dan beban jaminan. Pengujian estimasi ini akuntansi biasanya meliputi pengujian atas saldo, tetapi selalu memerlukan bukti yang unik. Untuk saya berikan contoh kertas kerja audit. Kertas kerja audit ini di sebelah saya ini berikut adalah contoh kertas kerja audit. Yang selanjutnya berikan opini. Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diauditnya. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.